Bab 2911. Ikatan yang mengikat. Melihat perintah tugas dalam pikirannya, Lin Yi menyeringai. Berdasarkan perilaku sistem biasanya, hadiah 50.000 keterampilan mengemudi tingkat master jelas tidak akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Tak lama kemudian, semua prosedur selesai, tetapi Lin Yi dipanggil ke samping oleh Wang Qin. Di sampingnya ada Zheng Hongye yang memandang Lin Yi seakan melihat sebuah berhala. Lagi pula, orang sekuat itu datang ke sini suatu hari adalah sesuatu yang tidak pernah berani ia bayangkan sebelumnya. Awalnya saya ingin menarik beberapa pihak agar Anda tetap di sini, tetapi beberapa pemimpin di cabang, yang mengetahui hasil Anda, dengan tegas tidak setuju, dan kemudian memindahkan Anda ke sisi Changning Road. Berusahalah dengan baik di sana untuk sementara waktu, dan ketika ada kesempatan, saya akan membawa Anda kembali. Baiklah, terima kasih, pemimpin. Setelah mengobrol dengan Wang Qin sebentar, Lin Yi pergi. Yang menemaninya adalah orang lain yang terlihat cukup muda, beberapa tahun lebih muda dari Lin Yi. Selama tes kebugaran, Lin Yi mendapat kesan tentangnya. Sepertinya dia dipanggil Su Chunyu, dengan kemampuan fisik yang luar biasa. Guru, saya Su Chunyu. Kita akan menjadi rekan kerja mulai sekarang. Mohon bimbingannya. Kamu sendiri tidak buruk, loh. Aku mungkin baik-baik saja jika dibandingkan dengan orang lain, tapi tidak jika dibandingkan denganmu, kata Su Chunyu sambil menyeringai. Sebenarnya tidak banyak perbedaannya. Lin Yi memeriksa waktu dan berkata, ayo berangkat, sudah waktunya. Ayo lapor tugas dulu. Keluar dari gerbang utama, Lin Yi melaju, membawa Su Chunyu bersamanya untuk melapor di cabang Changning Road. Setelah tiba di pintu masuk, Lin Yi menjelaskan alasannya datang kepada penjaga gerbang, dan kemudian, mengikuti instruksi, pergi ke kantor. Kamu akhirnya sampai, kami sudah menunggumu. Orang yang bertanggung jawab menerima mereka adalah instruktur cabang tersebut, bernama Ma Xiangqiang, berusia 40-an, berkacamata tebal dan tersenyum sangat ramah di wajahnya. Halo, pemimpin. Keduanya menyapa dengan senyuman. Saya sudah melihat hasil kalian, keduanya sangat bagus. Bekerja keraslah, dan masa depan kalian pasti cerah. Sambil berbicara, Ma Xiangqiang mengeluarkan 2 formulir, isi ini dulu, baru Anda resmi diterima. Lin Yi melirik formulir itu dan mendapati isinya sangat rutin. Setelah mengisi informasi pribadi pada formulir, pemberitahuan sistem berbunyi di benaknya. Tugas selesai, hadiah 50.000 keterampilan mengemudi tingkat master. Tingkat penyelesaian pekerjaan, 5%, hadiah, uang tunai 100 juta. Melihat imbalannya dalam benaknya, Lin Yi tetap tenang, tidak merasakan apapun. Tok, tok, tok. Pada saat ini, ketukan di pintu terdengar, dan Lin Yi secara naluriah berbalik, melihat seorang pria parubaya berdiri di luar. Dia memiliki perawakan tegap, kulitnya kecoklatan karena sinar matahari, dengan kerutan dalam di sudut matanya. Masuklah, Ma Xiangqiang mengundang dan berkata. Perkenalkan, ini Ding Fei. Dia ketua tim 3. Mulai sekarang, kamu akan menjadi bagian dari tim 3. Apakah ini Lin Yi? Ding Fei melirik Lin Yi dan bertanya ragu-ragu. Memang, dialah yang kau ganggu setiap hari. Sekarang kuserahkan dia padamu. Terima kasih, ketua. Aku akan mentraktirmu minum malam ini. Jangan hanya menikmati keuntungan dan bersikap rendah hati. Tingkatkan keterampilan Anda, itulah yang terpenting, kata Ma Xiangqiang. Ajak mereka berkeliling untuk mengenal tempat itu, cobalah untuk berintegrasi dengan cepat. Sambil bercanda ringan, Ding Fei membawa keduanya pergi. Di bawah bimbingan Ding Fei, keduanya pergi untuk mengambil peralatan mereka, lalu membawanya kembali ke asrama dan mengatur tempat tidur, karena mereka akan tinggal di sana untuk shift malam. Ayo pergi. Aku akan memperkenalkanmu pada tim kami. Kita akan bekerja sama mulai sekarang. Dengan 3 tim yang dialokasikan, setiap tim terdiri dari 8 orang. Jika mereka menghadapi tugas-tugas kecil, menanggapinya di tingkat tim sudah cukup. Untuk insiden kebakaran besar, kolaborasi antara beberapa tim atau cabang akan diperlukan. Dengan bergabungnya anggota baru, anggota tim 3 lainnya merasa antusias dan cepat akrab dengan mereka. Beberapa bahkan ingin memperkenalkan pacarnya kepada Lin Yi. Ketika mengetahui anak Lin Yi telah berusia lebih dari 1 tahun, banyak yang terkejut, tidak menyangka Lin Yi akan menikah secepat ini. Setelah makan siang, latihan sore dimulai. Tidak seperti tes kebugaran, pelatihan difokuskan pada keterampilan profesional. Baik Lin Yi maupun Su Chunyu, sama-sama berbakat dalam bidang atletik, cepat beradaptasi dengan jenis latihan ini, meskipun masih belum terbiasa dengannya. Dering, dering, dering. Sekitar pukul 3 sore, selama sesi pelatihan, Lin Yi mendengar bel alarm. Karena belum pernah makan daging babi tetapi pernah melihat babi berlari, Lin Yi langsung bereaksi, mengikuti orang banyak untuk berganti pakaian. Sementara itu, informasi misi dari tim komunikasi dikirimkan. Seseorang melompat dari gedung di komunitas Shengxi Garden di dekatnya. Setelah semua orang bersiap,
mereka menuju ke kendaraan, dan Ding Fei mengeluh. Pada hari yang begitu indah, mengapa begitu banyak orang yang tidak bisa memikirkan segalanya dengan matang? Ini pasti ada hubungannya dengan putus cinta. Beberapa hari yang lalu, kami menyelamatkan seseorang yang ingin melompat karena putus cinta. Orang yang berbicara itu bernama Zhou Yi, seorang veteran tim dan orang yang paling berpengaruh kedua setelah Ding Fei. Semuanya, tetap tenang. Saya yang paling berpengalaman dalam situasi seperti ini. Pembicaranya bernama Liu Qingfeng, relatif muda, dengan alis tebal dan mata besar, dan selain Lin Yi, dialah yang paling tampan. Kamu bahkan tidak punya pasangan, pengalaman apa yang bisa kamu miliki, goda Ding Fei. Meskipun saya tidak memiliki pasangan, itu tidak menghentikan saya untuk memahami psikologi mereka, jawab Liu Qingfeng. Jika memang seperti itu situasinya, begitu Anda menemukan kunci masalahnya, Anda dapat mengatasinya dalam waktu singkat. Baiklah, hari ini kami akan memberimu kesempatan lagi. Kalau kau tidak sanggup, lihat saja bagaimana aku menghadapimu. Tak lama kemudian, mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian, bersama dengan mobil polisi. Lin Yi melirik dan, karena tidak melihat wajah-wajah yang dikenalnya, dengan percaya diri berjalan mendekat. Menatap atap gedung yang tingginya sekitar 18 lantai, Lin Yi memfokuskan pandangannya, melirik ke arah atap tersebut. Dia melihat seseorang berdiri di sana, dan di tempat yang tinggi itu, angin bertiup jauh lebih kencang daripada di tanah. Dengan satu gerakan yang salah, jika mereka tidak berniat melompat, mereka masih bisa tertiup angin. Lin Yi, Chunyu, kalian berdua siapkan kasur anginnya, dan lebih cepat. Pekerjaan penyelamatan dibagi menjadi 3 bagian. Yang paling sederhana adalah apa yang menjadi tanggung jawab Lin Yi dan Su Chunyu. Hampir semua itu adalah pekerjaan fisik tanpa melibatkan keterampilan apapun, karena mereka hanya perlu mengembang kasur udara hingga penuh. Sisanya melibatkan negosiasi dan penyelamatan. Satu orang bertanggung jawab untuk menenangkan, sementara yang lain untuk diam-diam, sebuah proses yang tidak jauh berbeda dari apa yang mungkin Anda lihat dalam video pendek daring. Kakak Lin, setiap kali aku menemui hal seperti ini, aku selalu merasa aneh. Setelah menyelesaikan tugasnya, Su Chunyu bertanya sambil meletakkan tangan di pinggangnya. Aneh dalam hal apa? Saya sudah sering melihat orang seperti ini di video pendek. Kalau mereka memang punya niat seperti itu, mereka tidak akan ragu-ragu begitu lama, kan? Melirik orang yang berdiri di atap, Lin Yi berkata dengan penuh arti. Mereka yang bisa melompat langsung adalah orang-orang yang tidak memiliki keterikatan, tetapi mereka masih memiliki ikatan di hati mereka, meskipun mereka tidak lagi bisa bersama. Bab 2912. Sarkasme dari sistem. Kata-kata Lin Yi sangat menyentuh hati Su Chunyu. Dia melihat lagi pada orang yang berdiri di atap. Apa yang kamu katakan masuk akal, tapi aku masih belum begitu mengerti perasaan ini. Itu normal, kata Lin Yi sambil tersenyum. Kamu bukan dia, jadi kamu tidak bisa berempati dan tentu saja tidak akan mengerti. Fokus saja pada pekerjaan kita. Oke. Mereka berdua berdiri di bawah, menatap gadis yang mencoba bunuh diri di atap, sambil terus-menerus membetulkan posisi kasur udara. Kerumunan orang telah berkumpul, meskipun mereka orang asing, wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Pada saat itu, Lin Yi tampaknya memahami arti sebenarnya dari sistem tersebut. Selain memberinya imbalan, hal itu juga membuatnya memahami berbagai aspek kehidupan. Hidupnya tidak seperti yang sebenarnya, hidup merekalah yang sebenarnya. Pada saat yang sama, di atap, Ding Fei dan yang lainnya berdiri sekitar 5 meter dari gadis itu, dengan hati-hati mencoba mendekat. Nona, cobalah berpikir positif, jika ada sesuatu yang mengganggu Anda dapat berbicara dengan saya, saran Liu Qingfeng. Gadis di atap itu tidak terlalu tinggi, agak gemuk, dengan ekspresi kosong, tampak pucat. Kau tak perlu membujukku. Aku hanya ingin ketenangan, kata gadis itu dengan tenang. Jangan mendekat, atau aku akan melompat dari sini. Baiklah, kami tidak akan bergerak, kata Liu Qingfeng. Tidakkah menurutmu melakukan hal seperti ini pada seorang pria itu tidak rasional? Kamu punya orang tua dan teman, kamu seharusnya memikirkan mereka. Keluargaku tidak setuju kami bersama. Demi bersamanya, aku memutuskan hubungan dengan mereka dan akhirnya ditipu 200.000. Keluargaku tidak mau membantuku lagi. Tapi kamu bisa menemukan seseorang yang baru. Kamu masih muda, dan masa depan yang lebih cerah menantimu, tambah Ding Fei. Tidak akan ada yang menyukaiku lagi. Jangan bilang begitu. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengenalkanmu pada seseorang, kata Ding Fei. Bagaimana dengan rekan kerjaku di sana? Dia lajang, dan dia bilang kamu tipenya. Liu Qingfeng, kau mengkhianatiku. Itu bukan tipeku. Ding Fei mengabaikan semua itu dan melepas helm Liu Qingfeng. Lihatlah orang ini dari tim kita, lumayan, kan, kata Ding Fei. Dia sudah dikejar banyak orang selama bertahun-tahun, tapi belum pernah bertemu orang yang tepat sampai sekarang.
Bertemu denganmu menunjukkan takdir. Demi menyelamatkan nyawa, Ding Fei mengorbankan nyawa rekan setimnya. Dan Liu Qingfeng tidak punya pilihan lain, menyelamatkan nyawa lebih penting daripada apapun. Korbankan saja sedikit penampilannya. Gadis itu menoleh ke arah Liu Qingfeng, wajahnya sangat muram. Tapi dia bukan tipeku, tidak tampan. Liu Qingfeng. Ding Fei. Mendengar ini, polisi dan petugas pemadam kebakaran terdiam. Jangan khawatir, tim pemadam kebakaran kami punya petugas lain yang pasti akan memuaskan Anda. Sambil berkata demikian, Ding Fei mengambil walkie-talkie. Lin Yi, kemarilah sebentar. Sekitar semenit kemudian, Lin Yi muncul dari tangga. Sebelum dia sempat bertanya apa yang sedang terjadi, Ding Fei menyeretnya. Nona, bagaimana pendapatmu tentang dia? Tak ada seorang pun di departemen kami yang setampan dia. Lagi pula, dia sudah jomblo bertahun-tahun, bahkan belum punya pacar. Lin Yi, apa maksud taktik ini? Dan percayalah, kita pernah bicara sebelumnya, dan dia bilang kalau kamu tipe idealnya, sampai-sampai dia tersenyum dalam tidurnya dan bermimpi bertemu seseorang sepertimu. Lin Yi. Mendengar kata-kata Ding Fei, gadis itu berbalik menatapnya dan langsung terkesan. Apakah dia benar-benar lajang? Sungguh, aku tidak pernah berbohong, kata Ding Fei. Kalian berdua akan menjadi pasangan yang sempurna, benar-benar seperti surga. Saat dia berbicara, Ding Fei menyenggol Lin Yi. Lin Yi tertawa canggung, merasa mati rasa di sekujur tubuhnya. Pemimpin regu kita benar. Gadis itu berseri-seri karena kegembiraan, matanya berbinar-binar. Jika dia ingin bersamaku, dia harus menyetujui persyaratanku. Baiklah, baiklah, beritahu kami persyaratanmu, dia bisa memenuhinya, bujuk Ding Fei. Tapi syaratku agak tinggi. Aku tidak tahu apakah dia bisa melakukannya. Dia pasti bisa, bertemu denganmu adalah rezekinya. Bahkan jika dia harus menjual propertinya, dia akan melakukannya untuk memenuhi permintaanmu. Saat dia berbicara, Ding Fei menyenggol Lin Yi lagi. Katakan sesuatu, mengapa kamu menunda-nunda? Lin Yi. Aku tak ingin mengatakan apapun, hanya ingin memukul kepalamu. Ya, pemimpinku benar. Bertemu denganmu adalah keberuntungan yang diperoleh selama 8 kehidupan, turunlah sekarang. Aku belum bisa turun, aku belum menyatakan syaratku, jawab gadis itu dengan keras kepala. Baiklah, lanjutkan. Untuk bisa bersamaku, kamu harus punya apartemen 100 meter persegi di pusat kota, mobil impor seharga lebih dari 1 juta, mahar 660.000, tidak boleh tinggal bersama orang tua setelah menikah, dan aku takut sakit, jadi aku tidak mau punya anak. Semua penghasilanmu harus aku belanjakan, dengan uang saku yang dialokasikan sesuai suasana hatiku. Bisakah kamu melakukan ini? Setelah mendengar tuntutannya, semua orang yang hadir, laki-laki atau perempuan, semakin terdiam. Dengan tampang orang ini, cewek yang mau bayar pasti antri. Beraninya dia ngomong gitu, kata seorang petugas perempuan yang memimpin negosiasi. Mungkin karena putus cinta dan patah hati, dia jadi bicara tidak masuk akal. Ini sungguh sulit baginya. Ding Fei berkata dengan ekspresi sedih. Dia setuju semua, datang saja sekarang. Jangan cuma kasih gaji, dia juga rela mengorbankan nyawanya. Dia harus berjanji padaku terlebih dahulu sebelum aku turun. Baiklah, aku janji, turun saja, kata Lin Yi dengan enggan. Kamu sudah bilang, ayo kita menikah sekarang. Jangan hanya berdiri di sana, katakan sesuatu, Ding Fei mengingatkan dengan lembut. Pemimpin, kau bisa membuatku menjual penampilanku, tapi tidak harga diriku, aku tidak bisa melakukan ini. Menyelamatkan nyawa lebih penting daripada membangun pagoda 7 lantai, di momen krusial ini, apa pentingnya martabat? Menyelamatkannya lebih penting daripada apapun. Lin Yi menghela napas, terus membangun tekad mentalnya, dan berkata. Baiklah, aku janji, lakukan apapun yang kau mau begitu kau turun. Baiklah kalau begitu, sudah diputuskan. Setelah berkata demikian, gadis itu perlahan berbalik dan melompat kembali ke atap. Orang-orang yang menunggu segera menangkapnya, dan semua orang bernapas lega. Kau biarkan aku pergi, kita masih harus menikah, katanya. Lin Yi menggigil, merinding, dan bergegas kembali ke tangga. Dia merasa sangat kewalahan. Pada saat ini, perintah sistem berbunyi. Tugas selesai, selamat kepada tuan rumah. Anda telah memperoleh romansa yang tidak lengkap, hadiah 5% poin pengalaman. Tingkat penyelesaian pekerjaan, hadiah 10%, cincin berlian platinum X1. Bab 2913. Tanda-tanda bahaya yang mengancam. Melihat perintah sistem dalam pikirannya. Lin Yi kebingungan. Sialan, kau bukan hanya seekor anjing, tapi kau juga datang untuk mengkritikku. Sistem tidak merespons lagi, dan saat ini, Ding Fei datang dan menepuk bahu Lin Yi. Yi kecil, bagus sekali. Aku akan menghargaimu atas apa yang terjadi hari ini. Hentikan omongan tak berguna itu, sela Liu Qingfeng, tangkap dia.
Lin Yi pun tidak tinggal diam, dan bersama Liu Qingfeng, mereka menghajar Ding Fei habis-habisan. Setelah menyelamatkan orang tersebut, mereka hanya perlu menyelesaikannya, lalu kembali. Kembali ke pasukan, seorang kurir segera datang dan mengantarkan cincin berlian, hadiah sistem, kepada Lin Yi. Meskipun ia tidak terlalu tertarik dengan hal-hal seperti itu, Lin Yi memperhatikan bahwa benda itu dirancang dengan sangat indah, dengan berlian seukuran kacang kedelai. Di pasaran, harganya mulai setidaknya 1 juta. Namun bagi Lin Yi, hal itu tidak menarik, dia hampir tidak memperhatikannya dan mengesampingkannya untuk melanjutkan bisnisnya sendiri. Meskipun ini adalah hari pertamanya bekerja, menurut jadwal shift, Lin Yi harus bertugas hari ini. Setelah makan malam, Lin Yi berbaring di tempat tidur sambil bermain dengan ponselnya, mengobrol dengan Ji Qingyan tentang apa yang terjadi sepanjang hari. Dia juga mengetahui bahwa hari pertamanya bekerja melibatkan pergi keluar untuk melakukan panggilan. Namun Lin Yi melewatkan rinciannya, hanya menyebutkan dia menyelamatkan seseorang yang sedang dalam kesulitan, tanpa menjelaskan secara spesifik. Dering-dering-dering. Saat mereka sedang berbicara, telepon Lin Yi berdering, itu adalah panggilan dari Yan Qi. Apa saja kesibukanmu akhir-akhir ini? Mengalami kehidupan sebagai petugas pemadam kebakaran. Oh, aku mengerti. Mengetahui pekerjaan baru Lin Yi, Yan Qi tidak terkejut, dengan nada yang sedikit bermakna. Apakah di Regu Jalan Ningan? Bagaimana kamu tahu? Saya baru saja pulang kerja, saya ada di pintu masuk regu Anda. Mau keluar dan bertemu saya? Tentu, tunggu aku di sana. Setelah menutup telepon Yan Qi, Lin Yi tidak berdandan terlalu rapi, hanya mengenakan kaos biru, celana pendek, dan sandal saat keluar. Sambil berjalan keluar gerbang, dia melihat mobil Yan Qi di seberang jalan. Saat hendak berjalan, Lin Yi tiba-tiba menghentikan langkahnya. Secara naluriah, dia merasa seperti ada seseorang di dekatnya yang sedang mengawasinya. Ketika berbalik dengan tajam, dia melihat beberapa orang berdiri di dekat jendela di lantai 2 di belakangnya, semuanya wanita, mengenakan topi perawat. Dengan lega, Lin Yi tidak memperdulikannya dan langsung menuju ke Yan Qi. Sementara itu, para perawat muda di rumah sakit bersemangat karena kegembiraan. Kalian lihat, pria di video penyelamatan itu dia, dan dia sangat tampan. Dia bukan cuma tampan, tapi juga sangat tampan, oke. Aku sering memperhatikannya di sini, pria yang tampan. Kok aku baru menyadarinya hari ini, dan aku sudah ngiler melihatnya. Mungkinkah dia orang baru? Bisa kok, cepat kabari kepala perawat, kita ketemuan, aku nggak sabar lagi. Pada saat ini, Lin Yi, yang tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi sasaran para perawat muda rumah sakit, dengan angkuhnya masuk ke mobil Yan Qi. Mengenakan kemeja wanita putih di bagian atas, rok jas berekor hitam di bagian bawah, gaya wanita dewasanya sangat menarik, membuat imajinasi siapapun berkelana. Bagaimana kamu tahu aku bekerja di sini? Tanya Lin Yi setelah masuk ke dalam mobil. Ning Che, menyeret sebuah koper dengan satu tangan, memiringkan kepalanya pelan, rambut panjangnya yang bergelombang tergerai ke bawah, menatap Lin Yi dengan ekspresi geli. Saya melihat video penyelamatan hari ini, dan orangnya agak mirip dengan Anda, sepertinya saya tidak salah lihat. Lin Yi merasa benar-benar bingung. Seseorang benar-benar merekam video. Tidak hanya direkam, tapi juga menjadi viral daring dengan lebih dari 100.000 suka. Yan Qi berkata sambil terkekeh, lalu mengeluarkan ponselnya untuk mencari video tersebut. Melihat isinya, Lin Yi merasa ingin mati saja. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Presiden Lin kita, meskipun bosnya, menyukai tipe gadis seperti ini. Sepertinya aku, Yan Qi, terlalu memanjakan diri sendiri. Sial, sudah cukup. Bagaimana mungkin aku berlebihan? Kau sendiri yang mengatakannya, kata Yan Qi. Biarin aja orang tidur lama banget. Selain lihat satu set kunci rumah, gak ada yang lain. Aku iri banget sama cewek yang disukai Direktur Lin itu. Haha. Di tengah-tengah cerita, Yan Qi tidak dapat menahan tawa. Aku lihat kamu perlu dipukuli setiap 3 hari, atau kamu akan gila. Sekarang semua orang di negeri ini tahu Direktur Lin menyukai tipe gadis seperti ini. Aku penasaran apa yang akan dipikirkan para pengejarmu. Pikirkan cara cepat untuk menghapus video itu, atau aku tidak akan bisa menunjukkan wajahku lagi. Aku bisa mengurangi popularitasnya, tapi kau harus memberiku imbalan, atau kau akan tetap berada di daftar tren dan membiarkan seluruh negeri tahu seleramu. Aku tahu kau tidak akan melakukan apapun tanpa manfaat. Lin Yi merogoh sakunya dan mengeluarkan cincin berlian yang diberikan oleh sistem. Lihat apakah Anda menyukainya. Melihat kotak merah kecil yang dikeluarkan Lin Yi, ekspresi Yan Qi membeku. Apakah ini untukku? Lihat apakah Anda menyukainya. Tangan Yan Qi sedikit gemetar. Setelah membuka kotak itu, cincin berlian yang berkilauan itu memasuki pandangannya, membuat jantungnya berdebar kencang, membuatnya kehilangan kata-kata. Itu hanya cincin berlian, kenapa kamu menangis?
Anda tidak mengerti, itu memiliki arti yang berbeda. Yanqi menyerahkan kembali cincin berlian itu kepada Lin Yi dan berkata, pakaikan padaku. Hei hei hei, jangan pakai di jari manis. Lalu di mana aku harus menaruhnya? Di jari telunjuk, untuk menunjukkan kalau aku masih jomblo, jadi aku masih bisa merayu cowok-cowok muda yang jomblo saat aku senggang. Kamu benar-benar bermimpi. Mengabaikan kata-kata Yanqi, Lin Yi memasang cincin di jari manis. Yanqi memandanginya cukup lama dengan senyum tak terkendali di wajahnya. Lalu dia mengambil teleponnya dan mengambil banyak foto. Semua ini cuma jebakan uang, nggak ada nilainya. Nanti aku beliin kamu cincin emas, kalung emas, itu mata uang yang susah didapat. Kalian para lelaki tidak mengerti apa-apa, aku tidak menginginkan hal-hal itu sangat norak. Baiklah, berhenti membicarakannya, cepat turunkan popularitasnya, aku masih harus menjalani hidupku. Jangan khawatir, aku sudah membuat semua pengaturan untukmu. Popularitasmu akan turun besok, kata Yanqi sambil tersenyum tipis. Saya juga cukup terkejut saat pertama kali melihatnya, tidak menyangka Anda akan merasakan kehidupan di sini. Tidakkah menurutmu itu berarti? Inilah kehidupan nyata orang-orang biasa. Lin Yi meletakkan tangannya di belakang kepala, menjalani kehidupan mewah setiap hari bisa menghancurkan seseorang. Apa yang kamu katakan masuk akal, aku akan mencari waktu untuk belajar darimu. Lin Yi tersenyum, meregangkan badan di dalam mobil. Aku akan kembali bertugas dulu, kamu lanjutkan saja tugasmu. Mengingat kamu memberiku cincin berlian hari ini, aku tidak akan mengganggumu malam ini. Sebelum pergi, Yanqi mencium pipi Lin Yi dan meninggalkan bekas lipstik merah. Setelah kembali ke ruang tugas, Lin Yi terus bermain game untuk menghabiskan waktu, tetapi sekitar pukul 10 malam, ia menerima telepon dari Liu Hong. Apakah ada situasinya? Bab 2914. Kecelakaan Yanqi. Datanya masih diverifikasi, tapi orang-orang yang kami tangkap pengetahuannya terbatas, tidak banyak yang berguna bagi kami. Itu wajar. Orang-orang Mamen terkenal sangat berhati-hati. Bahkan ayahku tidak tahu banyak tentang mereka. Mereka tidak akan membiarkan masalah sepele seperti itu. Memang, kita harus melihat apakah kita bisa menemukan sesuatu yang berguna dalam catatan-catatan itu. Kamu meneleponku, bukan untuk membicarakan ini, kan? Ada hal lain. Saya ingin bertanya, setelah kamu membereskan kekacauan ini, bagaimana kamu menangani mayatnya? Tubuhnya. Ya, pria berpakaian hitam yang bunuh diri. Liu Hong berkata. Siang harinya, Penatua Liang memanggil saya untuk rapat. Beberapa pemimpin kelompok dengan jelas menyatakan bahwa sel-sel organisasi pria berbaju hitam memiliki nilai penelitian yang signifikan, jadi saya menelepon untuk menanyakan apakah Anda bisa menemukan sampelnya. Lin Yi terdiam sejenak dan berkata, sayangnya sulit. Aku akan meminta Xiaobing memeriksanya lagi, tapi jangan terlalu berharap. Coba saja. Liu Hong menghela napas dan berkata, akhir-akhir ini kita lebih sering berurusan dengan Mamen. Itu pertanda buruk. Tergantung bagaimana kamu melihatnya, kata Lin Yi. Konflik kita dengan Mamen terutama soal biji, tidak ada masalah di bidang lain. Ini bukan masalah besar, hanya saja kita harus lebih berhati-hati di masa mendatang. Baiklah, sampai di sini saja. Serahkan masalah ini, dan periksa dengan saksama. Setelah menutup telepon Liu Hong, Lin Yi menelepon Xiaobing dan mendelegasikan tugas-tugas spesifik. Lin Yi berbaring di tempat tidur dengan tangan di belakang kepalanya. Dia selalu penasaran tentang Mamen. Kelompok ini tampaknya terobsesi dengan dunia akademis, memfokuskan semua upaya mereka pada penelitian eksperimental tanpa rencana ekspansi apapun. Namun sisi negatifnya adalah jika orang lain mendapat penemuan lanjutan dari Pulau Tilia, itu akan membuat mereka berada dalam posisi terbelakang. Jika itu organisasi lain, mereka masih dapat memanfaatkan hubungan intelijen yang kuat untuk menyita temuan tersebut. Namun jika jatuh ke tangan negeri Yan atau negeri Indah, tidak realistis untuk berpikir untuk mendapatkannya kembali. Kaum Mamen bukanlah orang bodoh, mereka tentu memahami hal ini. Tetapi mengapa mereka masih melanjutkan dengan cara ini benar-benar membingungkan. Mungkinkah ada rahasia yang lebih dalam yang tersembunyi di balik ini? Setelah merenung cukup lama dan tidak menemukan apapun, Lin Yi menarik selimut menutupi tubuhnya dan pergi tidur. Karena sifat pekerjaannya, jadwalnya adalah 1 hari kerja, 2 hari libur. Setelah seharian bekerja kemarin, dia bisa beristirahat selama 2 hari. Jadwal kerja ini cukup santai bagi Lin Yi. Setelah meninggalkan pasukan, Lin Yi tidak langsung pulang tetapi menuju ke kantor. Di mana He Yuan? Saat melihat Qixian Zhao, Lin Yi bertanya. Qixian Zhao ragu-ragu, dia baru saja di sini. Dia pasti mengendur dalam mengelola dana publik lagi. Tidak percaya aku dikutuk karena pergi ke kamar mandi, aku akan membunuhmu. Tanpa memberi Lin Yi kesempatan untuk bereaksi, He Yuan bergegas dengan sepatu hak tingginya. Dengan kaki pendek itu, istirahatlah saja.
Lin Yi menyambar sepatu hak tinggi He Yuan dan melemparkannya keluar jendela. Sial, itu sepatu baru, lebih dari 20.000. Qi Xianzhao berdiri di samping, tidak tahu harus berkata apa. Kapanpun keduanya bertemu, situasi ini tidak dapat dihindari. Setelah sekitar 20 menit, pertarungan mereka berakhir seri. Bagaimana kabar perusahaan akhir-akhir ini? Ada kabar dari Aliansi Chip Internasional. Beritanya belum berhenti, tapi sejak video Aiden dirilis, belum ada tindakan berarti. Qi Xianzhao berkata, tapi kita tidak boleh lengah. Mereka bisa muncul kembali kapan saja. Beritahu Departemen Penelitian untuk mempercepat pengembangan, beri keluarga Li waktu. Setelah berdiskusi dengan Qi Xianzhao tentang urusan perusahaan, hari sudah siang. Lin Yi tidak pergi ke tempat lain dan berencana untuk makan siang di kafetaria sebelum pergi. Namun kemudian, Yan Qi menelepon. Kamu di mana? Apakah kamu sedang sibuk sekarang? Suara Yan Qi sangat lemah, dan ekspresi Lin Yi berubah. Ada apa? Aku merasa agak tidak nyaman, tidak bertenaga. Bisakah kamu datang? Apakah kamu di rumah atau di kantor? Di rumah. Lin Yi tidak banyak bicara lagi, langsung menutup telepon, dan berkata kepada Qi Xianzhao. Aku tidak mau ikut makan siang denganmu. Baiklah, aku akan mengantarmu. Kita bukan orang asing, tak perlu mengantarku pergi, nikmati saja makananmu. Aku pergi. Tanpa berkata banyak kepada Qi Xianzhao, Lin Yi langsung turun ke bawah, masuk ke mobilnya, dan menuju ke tempat Yan Qi. Lebih dari setengah jam kemudian, Lin Yi tiba di gerbang perumahan, lalu bergegas masuk membawa kunci. Ketika masuk, dia mendapati Yan Qi terbaring di tempat tidur, ditutupi selimut tebal, telepon genggamnya di lantai, rambut acak-acakan dan sangat lemah. Kamu di sini. Ada apa? Masuk angin. Lin Yi tidak menjelaskan secara spesifik, tetapi berdasarkan kepribadian Yan Qi, jika hanya pilek, dia akan minum obat sendiri tanpa perlu menghubunginya. Aku juga tidak tahu. Sejak tadi malam, aku merasa tidak enak badan, panas dan dingin di sekujur tubuh, dan obatnya tidak membantu. Lin Yi melepas selimut dan memperhatikan Yan Qi hanya mengenakan pakaian dalam. Namun saat ini, tidak ada waktu untuk menghargai pemandangan, mencari tahu inti permasalahannya adalah penting. Secara naluriah, Lin Yi menaruh tangannya di pergelangan tangan Yan Qi. Apa yang kamu makan kemarin? Melewatkan makan malam tadi malam, dan tidak sarapan hari ini. Lin Yi tidak menanggapi karena denyut nadi Yan Qi tidak menentu. Berbeda dengan denyut nadi orang normal, denyutnya berfluktuasi secara tidak normal antara cepat dan lambat. Bagaimana perasaanmu sekarang? Sangat buruk. Yan Qi mengerutkan kening, raut wajahnya sedih, dia memegang tangan Lin Yi dan menangis terseduh-seduh. Saya harap saya tidak menderita penyakit terminal akibat begadang. Jangan bilang begitu. Aku akan mencarikan pakaian untukmu, kita akan pergi ke rumah sakit sekarang. Lin Yi tidak mau repot-repot memilih dengan hati-hati, ia secara acak memilih pakaian untuk Yan Qi, lalu menggendongnya, mengambil kunci mobilnya, dan menuju ke tempat parkir bawah tanah, melaju menuju bantuan medis. Akan tetapi, mereka tidak pergi ke rumah sakit Huasan tetapi ke rumah sakit afiliasi Universitas Jiaotong, yang kekuatan komprehensifnya tidak lebih lemah dari rumah sakit Huasan. Karena dia menelepon sebelumnya, Direktur Unit Gawat Darurat, Li Jiamao, sudah menunggu untuk menerima mereka. Saudara Li, atur pemeriksaan lengkap. Bisakah Anda memprediksi gejala apa saja yang muncul sekarang? Tanya Li Jiamao. Tidak terlihat, gejalanya sangat aneh. Tidak mungkin, bahkan kau tidak bisa memahaminya, tanya Li Jiamao tak percaya. Itulah mengapa aku cemas. Baiklah, mari kita lakukan ini bersama-sama, agar kita dapat menemukan masalahnya dengan cepat. Bab 2915. Fenomena tidak biasa. Lin Yi mendorong Yan Qi ke ruang perawatan. Peralatan pemeriksaan dasar sudah disiapkan. Namun data dari instrumen tersebut mengejutkan Li Jiamao. Ada apa? Detak jantungnya sangat cepat, tapi tekanan sistoliknya hanya 78. Kadar oksigen dalam darahnya juga tidak tepat. Saya baru saja merasakan denyut nadinya dan ternyata sangat tidak normal, kata Lin Yi. Mari kita lakukan MRI terlebih dahulu dan lihat apa yang terjadi. Ini adalah satu-satunya pilihan sekarang, kata Li Jiamao. Aku akan minggir sebentar, kamu lepaskan barang-barangnya. Karena tubuh Yan Qi sangat lemah, dia tidak dapat menangani semuanya sendiri, jadi Lin Yi mengambil alih pekerjaan ujian. Dia melepaskan semua benda logam dari tubuhnya dan meletakkannya di atas instrumen, dan pemeriksaan pun resmi dimulai. Namun hasil pemeriksaan tidak optimis dan tidak ditemukan penyebabnya. Keduanya menatap layar komputer bersama-sama, merenungkan hasil ujian. Kepala sekolah Lin, kita semua berteman di sini, jadi saya akan mengatakannya secara langsung, kata Li Jiamao. Dengan pengalaman saya selama bertahun-tahun, saya tidak bisa memberikan jawaban yang spesifik, tetapi saya menduga mungkin ada masalah dengan fungsi kekebalan tubuh, dan mungkin menyebar luas, kalau tidak, gejalanya tidak akan begitu aneh.
Lin Yi tidak berkata apa-apa. Setelah melihat hasil pemeriksaan, ia masih memiliki dugaan yang sama, hanya saja tidak mengungkapkannya. Saya akan mengatur agar dia dirawat di rumah sakit, dan ketika direktur mau dari departemen alergi tiba, kami akan berkonsultasi untuk melihat apa yang terjadi. Tapi masalahnya, dia tidak menunjukkan masalah sebelumnya, dan pemeriksaan fisiknya rutin. Tiba-tiba ada yang tidak beres tadi malam. Jika memang begitu, maka itu kabar baik, kata Li Jiamao. Mungkin cepat datangnya dan cepat juga perginya. Aku akan mengurus bangsal untuknya dulu, baru mengurus hal-hal lain nanti. Terima kasih, Saudara Li. Ada apa dengan sopan santun, kita akan berteman. Tak lama kemudian, Li Jiamao menyiapkan bangsal rumah sakit untuk Yan Qi, dan Lin Yi menemaninya sepanjang waktu. Namun suasana hati Yan Qi sedang sangat buruk, dia terus menyeka air matanya dengan diam-diam. Karena posisi Lin Yi, setiap departemen berkumpul di luar bangsal untuk berkonsultasi, mencari Lin Yi secara proaktif. Bahkan direktur datang secara langsung. Akan tetapi, sepanjang sore berlalu tanpa ada kesimpulan yang dicapai. Lin Yi juga tidak dapat menahan perasaan campur aduk. Sebelum hasil diagnosa keluar, yang bisa dia lakukan hanyalah menemaninya. Hasilnya sudah keluar. Serius. Jangan sembunyikan dariku. Yan Qi bertanya dengan lemah, sambil bersandar di tempat tidur. Serius. Selama aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa, Lin Yi menghibur. Jangan risaukan pikiran-pikiran yang tidak berguna itu, anggap saja ini sebagai liburan untuk dirimu sendiri dan beristirahatlah dengan baik. Baiklah. Yan Qi menjawab dengan samar. Aku agak lapar. Bisakah kamu ambilkan aku sesuatu untuk dimakan? Mata Lin Yi berbinar. Berdasarkan pengalaman, ketika seorang pasien ingin makan, itu merupakan tanda yang sangat baik. Secara naluriah, Lin Yi merasakan denyut nadi Yan Qi dan mendapati keadaannya sudah membaik secara signifikan sejak pagi. Meskipun agak tidak teratur, denyutnya mendekati denyut nadi orang normal. Kemudian Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan memesan makanan untuk Yan Qi sambil berkata, "Cobalah bergerak dan lihat apakah terasa lebih baik." Mendengar kata-kata Lin Yi, Yan Qi terdiam. Dia mencoba menggerakkan lengan dan kakinya di tempat tidur, sekarang tidak terlalu tidak nyaman, tapi saya merasa lemas di sekujur tubuh. Kamu cuma lapar. Makanlah sedikit dan rasakan bagaimana rasanya. Sekitar setengah jam kemudian, makanan yang dipesan Lin Yi tiba, tetapi Yan Qi tidak menghabiskannya. Tiba-tiba aku merasa jauh lebih baik. Lin Yi kembali menempelkan tangannya pada denyut nadinya dan mendapati denyut nadi yang kacau itu bahkan lebih jelas dari sebelumnya. Ayo, bangun dan bergerak, kata Lin Yi, aku merasa kamu hampir baik-baik saja. Wajah Yan Qi juga dipenuhi kebingungan. Saya juga merasa jauh lebih baik. Ketika dia berbicara, Yan Qi dengan patuh bangun dari tempat tidur, dan dengan bantuan Lin Yi, berjalan-jalan menyusuri lorong. Kecuali kecepatannya yang lambat, segala sesuatunya tampak normal. Bagaimana perasaanmu sekarang? Lin Yi bertanya dengan ragu. Saya merasa tidak ada yang salah lagi. Tunggu sebentar, aku akan mengatur cek lain untukmu. Dalam 1 jam berikutnya, Lin Yi mengatur pemeriksaan menyeluruh lainnya untuk Yan Qi. Hasilnya mengejutkan semua orang. Karena banyak indikator telah kembali normal, ada perbedaan yang mencolok dibandingkan saat dia pertama kali dibawa masuk. Apa yang terjadi? Ini sungguh ajaib, Li Jiamao takjub. Direktur Li, mungkinkah ini respons stres tubuh manusia, kata Direktur Ruang CT. Respons stres membutuhkan stimulus eksternal. Pasien belum makan dan tidak mengalami hal yang tidak biasa selama 10 jam sebelum serangan, sehingga kemungkinan terjadinya respons stres sangat kecil, kata Li Jiamao. Lagi pula, meskipun itu adalah respons stres akibat fungsi imun, gejalanya tidak akan separah ini, jika muncul beberapa jam kemudian, mungkin gejalanya serius. Mungkinkah obatnya efektif? Yan Qi bertanya ragu-ragu. Obat yang digunakan sangat mendasar, jadi seharusnya bukan karena obat-obatan, kata Li Jiamao. Saat ini, kami hanya bisa bilang respons stresnya sudah berakhir, tapi saya tidak bisa menjamin apakah itu akan terjadi lagi di masa mendatang, jadi Anda harus berhati-hati. Terima kasih, dokter. Setelah membahas penyakitnya, Lin Yi dan Yan Qi tidak tinggal di rumah sakit, mereka pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Lin Yi menyiapkan makanan untuk Yan Qi. Yang terakhir telah pulih sepenuhnya, tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Apakah menurutmu aku benar-benar baik-baik saja, atau hanya sementara, tanya Yan Qi dengan cemas saat makan. Saya yakin Anda baik-baik saja sekarang. Kondisi Anda tidak sesuai dengan akal sehat medis, jadi kemungkinan besar hal itu tidak akan terjadi lagi, kata Lin Yi. Namun, kita harus mencari tahu penyebabnya, hal-hal seperti itu tidak mungkin terjadi tanpa alasan. Kemudian, Lin Yi menatap Yan Qi dan bertanya, katakan padaku, apa yang kamu lakukan dari kemarin siang sampai kamu jatuh sakit? Kemana kamu pergi?
Yan Qi merenung dengan tenang dan berkata, baru saja pergi kerja seperti biasa. Bertemu investor dan direktur untuk makan siang di hotelmu, lalu tetap di kantor, sibuk dengan pekerjaan. Menonton videomu, lalu pergi menemuimu sepulang kerja. Setelah mendengar cerita Yan Qi, Lin Yi tidak melihat sesuatu yang aneh. Masih belum dapat menemukan letak masalahnya. Beristirahatlah beberapa hari. Anggap saja ini liburan untuk dirimu sendiri. Kalau ini terjadi lagi, segera hubungi aku, jangan ditahan. Yan Qi dengan lembut menggenggam tangan Lin Yi, saat itu, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Bab 2916. Kondisi Ji Qingyan. Jangan bicara omong kosong, selama aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Oke. Yan Qi mengangguk ringan, sebenarnya, sore ini, ketika kamu berkonsultasi, aku sudah menemukan banyak hal. Apa yang kau temukan? Lin Yi mengambil sepotong makanan dan bertanya sambil makan. Meskipun aku baru hidup selama lebih dari 30 tahun, bertemu denganmu membuat hidup terasa menyenangkan, dan aku telah menjalani kehidupan yang kuinginkan, kata Yan Qi. Kalau ada penyesalan, itu karena aku tidak pernah punya anak. Aku tidak tahu rasanya seperti apa. Kalau begitu, minumlah satu untuk menebus penyesalanmu. Aku tidak mau, kata Yan Qi sambil mengangkat dagunya. Biarkan aku bebas beberapa tahun lagi. Aku tak akan membiarkan anak kecil mengikatku. Kamu benar-benar menikmatinya. Setidaknya aku masih ingin menikmati beberapa tahun lagi tanpa beban. Yan Qi mengangkat gelas anggurnya, mainkan musiknya, biarkan tariannya berlanjut. Melihat ekspresi Yan Qi yang memanjakan, Lin Yi pun tak kuasa menahan senyum. Mungkin pengalaman ini merupakan kesempatan berkembang bagi mereka berdua. Baiklah, cukup makanan dan minumannya, saatnya mulai bekerja. Yan Qi berdiri, melepas pakaian tidurnya, dan menarik Lin Yi menuju kamar tidur. Urusan apa? Ayo tidur nyenyak dan istirahatkan tubuh kita. Tapi aku baik-baik saja sekarang. Sekalipun kau baik-baik saja, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lin Yi meregangkan badannya dengan malas, kita akan bersikap platonis malam ini. Baiklah, aku akan mendengarkanmu malam ini. Mereka berdua mandi dan kemudian kembali ke kamar untuk tidur. Sebelum tidur, Lin Yi merasakan denyut nadi Yan Qi dan mendapati semuanya normal, tidak ada masalah. Keesokan paginya, mereka bangun sekitar pukul 8. Lin Yi ingin Yan Qi mengambil cuti, tetapi dia tidak setuju dan tetap pergi bekerja. Setelah kekacauan kemarin, Lin Yi memperhatikan bahwa langit tampak sangat biru. Tetapi tetap saja, ada bayangan di hati Lin Yi. Karena dia masih belum tahu apa sebenarnya yang terjadi. Situasi seperti ini, menurut pemahamannya, seharusnya tidak mungkin terjadi. Bahkan dalam kasus disfungsi imun akut, mustahil untuk kembali normal secepat itu. Yang membuat Lin Yi semakin frustrasi adalah dia bahkan tidak memiliki tersangka, karena energinya yang penuh tidak dapat diarahkan kemanapun. Tanpa disadari, Lin Yi telah berkendara ke rumahnya dan kebetulan melihat Ji Qingyan bermain di halaman bersama anak itu. Bukankah seharusnya kamu punya 1 hari kerja, 2 hari libur? Kenapa kamu malah menghabiskan waktu istirahatmu? Tanya Ji Qingyan ketika melihat Lin Yi. Secara teori, memang begitulah jadwalnya, tapi sering terganggu. Lagi pula, jumlah orang yang bertugas sangat sedikit, jadi kami seringkali harus bekerja sama ketika terjadi keadaan darurat. Oh, aku mengerti. Apakah kamu tidur nyenyak kemarin? Apakah kamu ingin tidur siang? Seolah kau tidak tahu staminaku, aku sama sekali tidak membutuhkannya. Jangan katakan hal seperti itu di depan anak kecil, tegur Ji Qingyan sambil bercanda. Karena hari liburnya, Lin Yi tidak melakukan banyak hal, jadi dia tinggal bersama Ji Qingyan dan anaknya, tetapi pikirannya penuh dengan pikiran tentang Yan Qi. Jika dia tidak dapat menemukan penyebabnya, hal serupa mungkin terjadi lagi di masa mendatang. Jika saat itu tiba, mungkin mereka tidak seberuntung kemarin. Setelah berpikir seharian, Lin Yi memutuskan untuk meluangkan waktu mengunjungi rumah Yan Qi dan meminta seorang profesional memeriksanya untuk melihat apakah ada yang salah. Asteris berdengung. Beberapa saat setelah pukul 8 malam, ketika Lin Yi sedang merencanakan langkah selanjutnya, ia menerima pesan WeChat dari Yan Qi. Namun tidak ada teks, hanya emoji bersulang. Ini kode mereka biasanya mengirim emoji ini saat mengobrol di malam hari untuk menguji kesabaran. Untuk menghindari ketahuan oleh permaisuri. Tetapi menerima pesan dari Yan Qi saat ini membuat Lin Yi secara naluriah menjadi tegang. Ada apa? Cincin yang kamu belikan untukku hilang. Apa kamu sudah menyimpannya? Teringat kejadian di hari sebelumnya, Lin Yi menyadari saat dia melakukan MRI, dia telah melepas cincin itu dan meninggalkannya begitu saja di sakunya, lupa mengembalikannya. Harusnya ada di saya. Nanti saya cari waktu untuk mengembalikannya. Tidak perlu. Aku akan pergi ke tim untuk menemuimu besok. Kita bisa makan bersama. Setelah membahas masalah utama, mereka berhenti berbicara. Saat itu,
Lin Yi mendengar suara Ji Qingyan. Ah, Lin Yi. Lin Yi tidak banyak memikirkannya, langsung memakai sepatunya dan pergi ke kamar mandi. Di sana, dia melihat Ji Qingyan sedang memegang cincin berlian yang diberikannya kepada Yan Qi. Otak Lin Yi berputar cepat, dan dia langsung memutuskan. Bagaimana menurutmu? Tidak ada kejutan lagi. Kamu membeli ini untukku. Ya, Lin Yi mengangguk dan berkata. Tapi waktu aku lagi misi, aku remukin kotak itu dan berencana beli kotak baru buat kamu, tapi kamu malah nemu kotak itu duluan. Lin Yi menatap Ji Qingyan dengan sungguh-sungguh dan berkata. Aku tidak pernah menyangka kamu begitu rajin. Aku baru saja melihat celanamu kotor dan hendak memasukkannya ke mesin cuci, lalu aku menemukannya. Jelaslah bahwa Ji Qingyan juga bersemangat tinggi, senyum di bibirnya tidak salah lagi. Tidak apa-apa tanpa kotak, anak itu sudah besar sekarang, kita tidak butuh formalitas seperti itu. Saat dia berbicara, Ji Qingyan mengulurkan jarinya. Lin Yi menghela napas lega, akhirnya berhasil keluar dari situasi tersebut. Cincin itu diambil oleh Ji Qingyan, dan Lin Yi tidak terlalu memikirkannya, berencana untuk membelikan Yan Qi yang baru nanti. Mungkin karena Lin Yi membeli cincin berlian, malam itu Ji Qingyan sangat aktif, bertahan hingga lewat pukul 2 pagi. Setelah perjalanan prokreasi mereka berakhir, Ji Qingyan sangat kelelahan hingga ia hampir tidak bisa bergerak. Dia segera tertidur, sambil bernapas teratur. Lin Yi berbaring di tempat tidur, masih terjaga sepenuhnya. Karena perintah sistem itu berbunyi dalam pikirannya. Sejak membuka profesi baru, seminggu telah berlalu. Sistem, kamu sekarang sudah menjadi sistem yang matang, bisakah kamu memberiku pilihan kali ini? Saya ingin menjadi seorang penjaga keamanan. Tak lama kemudian, sebuah permintaan profesi baru berbunyi. Profesi baru, kurir aktifkan. Apa-apaan ini? Bukankah kau bilang kau mengerti? Mengerti maksudku? Keesokan paginya, masih dalam keadaan pusing, Lin Yi mendengar suara muntah kering. Setelah bangun, dia melihat Ji Qingyan memegangi dadanya, tampak tidak sehat. Ada apa? Sedang tidak enak badan. Ji Qingyan mengerutkan kening, aku tidak tahu apa yang terjadi, aku merasa panas dan dingin secara bergantian. Coba aku lihat apa yang terjadi. Seperti biasa, Lin Yi menempelkan tangannya pada denyut nadi Ji Qingyan. Dalam sekejap, ekspresi Lin Yi berubah. Karena denyut nadi Ji Qingyan sama persis dengan Yan Qi pada hari sebelumnya. Saat itu, Song Minghui berdiri di pintu, tersenyum pada Ji Qingyan. Merasa mual. Apakah kamu akan melahirkan anak kedua? Mungkin tidak. Sedikit keraguan melintas di wajah Ji Qingyan karena dia memiliki kecurigaan yang sama. Jika tidak, perubahan mendadak seperti itu tidak akan terjadi begitu saja. Namun mereka berhati-hati dengan perlindungannya, jadi kecil kemungkinan sesuatu akan terjadi. Bukankah Lin Yi bilang dia jago merasakan denyut nadi? Suruh dia memeriksanya. Dia baru saja memeriksanya. Ibu dan anak itu menatap Lin Yi dengan penuh harap. Meskipun mereka tidak berencana untuk memiliki anak kedua, jika itu terjadi, itu akan menjadi hal yang baik. Lin Yi memaksakan senyum, mungkin itu flu saluran pencernaan, bukan anak kedua. Bab 2917. Mixer. Mendengar Lin Yi mengatakan ini, ibu dan anak itu sama-sama menunjukkan sedikit kekecewaan di wajah mereka. Karena Ji Qingyan sangat ingin memiliki seorang putra. Namun mereka cukup percaya diri pada Lin Yi. Dia seharusnya tidak membuat kesalahan dalam masalah seperti ini. Karena tidak, cepat cari obat untuk diminum, kata Song Minghui. Aku akan menjaga anak itu di siang hari. Kamu harus menjauh darinya. Jangan sampai cucuku tertular penyakit apapun. Bagaimanapun juga, aku putrimu, dan kau sama sekali tidak peduli padaku. Kalian berdua boleh berbuat apa saja, aku tidak mau berurusan dengan kalian, yang penting cucuku baik-baik saja. Lagu Minghui berkata, cepat keluar, aku akan cari obat untukmu. Ji Qingyan memegangi dadanya dan berjalan keluar dari kamar tidur. Lin Yi duduk di tepi tempat tidur, murung dan terdiam. Dia merasa seolah-olah ada segumpal bubur di kepalanya, sama sekali tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi. Pertama Yan Qi, lalu Ji Qingyan, situasinya terasa sangat aneh. Lin Yi bahkan curiga apakah seseorang dari Mamen telah melakukan sesuatu secara rahasia. Namun setelah mempertimbangkannya dengan cermat, dia pikir itu tidak mungkin. Jika mereka benar-benar ingin ikut campur, Yan Qi tidak akan bisa kembali normal sendirian. Lagi pula, menargetkannya tidak sepenting menargetkan Li Chuhan, jadi tidak ada gunanya. Kedua, jika mereka benar-benar ingin mengancamnya, mereka tidak akan melakukan ini, mereka akan bertindak langsung. Tiba-tiba, mata Lin Yi berbinar, dia benar-benar memikirkan sesuatu. Dalam masalah ini, Ji Qingyan dan Yan Qi memiliki kesamaan. Mereka berdua memakai cincin itu. Dan kemarin, karena MRI, Yan Qi tidak memakai cincin itu,
dan gejalanya berangsur-angsur menghilang, menjelang malam dia baik-baik saja. Benda sialan ini. Lin Yi mengutuk dan memanggil sistem dalam pikirannya. Sistem, apakah cincin berlian yang kau berikan padaku adalah cincin yang layak? Ini adalah cincin yang terbuat dari paduan khusus yang dapat meningkatkan fungsi fisik pemakainya. Mendengar respon sistem, Lin Yi mengutuk dan secara mental mengutuk leluhur sistem. Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa kamu memberiku cincin khusus? Sistem tidak merespons, tetapi Lin Yi merasa ingin menamparnya dengan keras. Sekarang, Lin Yi mengerti penyebab masalahnya. Cincin itu mempunyai fungsi khusus yang melekat, tetapi karena keduanya secara fisik lemah, mereka tidak dapat menahan fluktuasi magnetik tersebut, sehingga timbul gejala yang tidak normal. Dan fluktuasi magnetik ini mungkin bermanfaat baginya, tetapi bagi mereka, hal itu bisa berakibat fatal. Memikirkan hal ini, Lin Yi mengambil langkah cepat dan bergegas keluar. Dia mendapati Ji Qingyan duduk di sofa, ditutupi selimut, tampak lebih pucat dari sebelumnya. Lin Yi, kemarilah dan lihat. Sepertinya ini bukan gastroenteritis. Mungkin kamu harus memeriksakan diri ke rumah sakit. Tidak perlu, itu pasti alergi imun. Rumah sakit sudah banyak menangani kasus seperti itu akhir-akhir ini. Alergi? Song Minghui bertanya dengan heran. Dia selalu sehat, bagaimana mungkin dia tiba-tiba mengalami hal ini? Beberapa orang mengalami hal ini setelah melahirkan. Bu, jangan khawatir, ini hanya masalah kecil, dan akan membaik seiring waktu. Apa alergennya? Apakah perlu ada orang yang datang dan memeriksanya di rumah? Mungkinkah itu memengaruhi bayi? Tidak perlu, aku tahu apa alergennya. Setelah berbicara, Lin Yi melepaskan cincin berlian dari tangan Ji Qingyan. Alergennya sebenarnya ini. Ji Qingyan bertanya dengan tidak percaya. Kamu pernah membelikanku cincin sebelumnya, dan tidak terjadi apa-apa. Waktu saya beli, petugas tokonya bilang kalau jam tangan ini mengandung logam khusus supaya tidak berkarat seiring waktu, jadi kamu pasti alergi sama logam khusus itu. Jangan pakai lagi, nanti aku beliin yang model lain. Ji Qingyan mengangguk lemah, tanpa tindakan tambahan apapun. Sekitar 1 jam kemudian, gejala Ji Qingyan membaik pesat, setidaknya dia bisa bergerak. Lin Yi, kamu kerja hari ini, kan? Sekarang aku sudah lebih baik, aku bisa mengurus diriku sendiri, jadi pergilah urus pekerjaanmu. Saya mengambil cuti pagi, saya bisa pergi nanti. Tidak apa-apa, jangan khawatirkan aku. Ji Qingyan bergerak sedikit untuk memastikan dia baik-baik saja. Lin Yi mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi, karena dia masih belum jelas mengenai situasi di sini. Setelah beberapa saat, melihat Ji Qingyan baik-baik saja, Lin Yi melaju ke pasukan. Baru mulai bekerja dan sudah minta cuti. Kalau bisa, usahakan untuk tidak mengambil cuti. Pekerjaan kita spesial. Jangan ambil cuti sembarangan, kata Ding Fei. Tidak masalah, kata Lin Yi sambil tersenyum. Baiklah, pergi berlatih. Komandan Regu, kita tidak usah latihan hari ini. Aku terlalu bersemangat, jadi tidak bisa fokus latihan, kata Liu Qingfeng. Tidak bisakah kau sedikit berambisi? Ini hanya acara perjodohan. Kita pernah menghadirinya sebelumnya. Saya dengar banyak pasien baru datang dari rumah sakit seberang, kali ini akan lebih baik dari sebelumnya. Jangan bicara omong kosong, latihan harus tetap jalan, jangan dikurangi 1 sesi pun. Mendengarkan percakapan mereka, Lin Yi benar-benar bingung dan tidak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Acara perjodohan apa yang sedang mereka bicarakan, tanya Lin Yi saat pelatihan. Ini acara perjodohan dengan rumah sakit di seberang jalan, kata Ding Fei. Saat berbicara, Su Chunyu juga cukup bersemangat, dan Lin Yi sepenuhnya memahami mentalitas orang lajang ini. Tak lama kemudian, latihan pagi berakhir, dan semua orang di shift ketiga bersemangat mempersiapkan diri. Hanya Lin Yi dan Ding Fei yang tampak acuh tak acuh, tidak peduli sama sekali dengan kejadian tersebut. Ketua tim, saya sudah menikah, saya tidak perlu pergi sore-sore, kan? Jika kau mau, kita berdua harus pergi untuk membantu mereka. Kupikir aku bisa istirahat. Jangan dipikirkan. Kalaupun kamu nggak pergi, kamu tetap harus tinggal dan berlatih. Lebih baik kamu nikmati saja. Benar sekali. Setelah istirahat makan siang, 2 shift berikutnya berangsur-angsur tiba. Ding tua, apakah ini pendatang baru di timmu? Kudengar hasil tes fisiknya mengesankan. Orang yang berbicara, kira-kira seusia dengan Ding Fei, sekitar 35 hingga 36 tahun. Namanya Li Chang, ketua tim kelompok kedua. Apa? Kamu iri? Keputusan sudah bulat, apapun yang kamu katakan tak akan mengubahnya, kata Ding Fei dengan nada puas. Dengarkan kamu, sepertinya tim kita kekurangan orang. Li Chang berkata, kau tahu kondisi Zhao Wei, jika dibandingkan, dia belum tentu cocok. Aku tahu kau tidak akan yakin, kata Ding Fei. Ini kedua kalinya Lin Yi bekerja, dia masih belum terbiasa dengan banyak hal.
Sebulan lagi, mari kita bandingkan, berlatihlah. Tidak masalah. Li Chang menepuk bahu Lin Yi dan berkata sambil tersenyum. Anak muda, berlatihlah dengan baik, atau jika kau kalah, pemimpin timmu akan mencari alasan lagi. Bab 2918. Apakah dia sebagian monyet atau sesuatu? Saya telah berlatih dengan cukup baik akhir-akhir ini. Awalnya, Li Chang hendak pergi, berpikir untuk bersaing dengan Ding Fei, tetapi menindas pendatang baru tampaknya sia-sia. Akan tetapi, setelah mendengar kata-kata Lin Yi, Li Chang menghentikan langkahnya. Nak, apa maksudmu? Kau pikir kau sudah siap? Apa kau bisa bersaing dengan kami? Sebenarnya, saya tidak ingin berkompetisi, rasanya cukup membosankan. Tapi melihat situasi ini, sepertinya cepat atau lambat hal itu pasti akan terjadi. Jadi, jangan tunda lagi dan lakukan sekarang juga. Lin Yi, jangan impulsif. Liu Qingfeng datang untuk meraih Lin Yi, berbisik. Zhao Wei dari kelas 2 itu aneh, dia seperti punya mesin, dengan energi yang tak ada habisnya. Kamu baru beberapa hari di sini dan belum sepenuhnya familiar dengan rutinitas latihannya. Tidak perlu pamer lagi sekarang. Familiar atau tidak masalah. Selama aku tahu cara mengoperasikannya secara spesifik, tidak masalah, kata Lin Yi sambil tersenyum. Jangan khawatir, itu bukan masalah besar. Ding Tua, ini anggota timmu yang bilang begitu, tidak ada hubungannya denganku. Kalau dia kalah, jangan salahkan aku. Ding Fei tidak banyak bicara, mereka semua adalah pria muda dan berdarah panas, tidak mampu menahan godaan Li Chang adalah hal yang wajar. Apakah aku orang yang picik? Ding Fei berkata terus terang. Katakan saja apa yang akan dikompetisikan. Kalau begitu, yang paling sederhana, 100 meter dengan beban, lalu naik ke lantai 3 dengan tangan kosong, lalu turun cepat, dan lari kembali sambil membawa beban, seharusnya tidak ada masalah, kata Li Chang. Semua mata pelajaran rutin, bagaimana mungkin ada masalah? Kalau begitu sudah diputuskan, kata Li Chang. Masih aturan lama kita, yang kalah mentraktir. Tidak masalah. Karena tidak ada masalah, biarkan mereka berdua bersiap-siap, setelah itu, kita akan menghadiri pertemuan. Orang-orang dari dua kelas itu berpisah, Li Chang berkata kepada kelasnya. Pikirkan baik-baik tentang apa yang akan dimakan nanti. 2 kali terakhir, sekalinya hot pot, sekali lagi daging panggang, kali ini saya bahkan tidak tahu mau makan apa. Orang yang berbicara itu tidak tinggi, juga tidak terlalu kekar, dan langsung bersemangat. Dan Zhao Wei lah yang akan segera bertanding melawan Lin Yi, juga orang yang memiliki kebugaran fisik terbaik di seluruh pasukan. Kalau begitu, mari kita pilih tempat yang lebih murah untuk mencegah Kapten Ding bangkrut. Haha. Mendengar suara tawa dari kelas 2, mereka yang dari kelas 3 memutar bola matanya. Menurutku dia melakukannya dengan sengaja. Awalnya, dia ingin merekrut Lin Yi, tapi aku tidak setuju. Mungkin dia punya dendam, aku bisa mengerti, kata Ding Fei. Tapi masalahnya, kita sudah kalah 2 kali dari kelas mereka, kalau kalah lagi kali ini, kita benar-benar tidak punya muka lagi. Apa boleh buat, mereka sudah memaksakan diri sejauh ini, kalau tidak sepakat, itu tidak jantan, kata Ding Fei. Dia terlalu licik, memperhitungkan bahwa kita tidak bisa menahan provokasinya, dan pasti setuju dengannya, keluh Liu Qingfeng. Ini masalah yang tidak pernah ada habisnya, kita semua punya pegangan, tidak pernah pengecut. Sambil berbicara, Ding Fei mendekati Lin Yi dan berkata, lari beban tidak sulit, dengan kekuatan fisikmu, kamu mungkin sedikit lebih baik darinya. Tapi panjat tebing dengan tangan kosong itu pekerjaan teknis, kamu sudah berlatih sebelumnya, biar aku ajari beberapa tekniknya. Kekuatan tidak membantu dalam proyek ini, dan kamu lebih tinggi dan lebih besar darinya, jadi wajar saja kalau kamu kurang beruntung. Tapi, kendalikan kekuatan intimu, selama ritmenya tepat, itu bukan masalah besar. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah mengalokasikan kekuatan fisik Anda secara wajar, mencoba memperlebar keunggulan dalam 2 lari beban, dan mengompensasi kerugian dalam panjat tebing tanpa beban. Itulah cara untuk menang. Mengerti, bukan masalah besar. Setelah sekitar 10 menit, kedua belah pihak telah menyelesaikan persiapan mereka. Alat peraga itu diletakkan di tengah lapangan. Lin Yi dan Zhao Wei berdiri berdampingan di garis start, dan yang terakhir berkata, Sobat, kudengar staminamu lumayan bagus. Coba kulihat kemampuanmu. Baiklah. Lin Yi menjawab dengan senyum ceria. 321, mulai. Atas perintah itu, keduanya mengambil ember, yang beratnya total 40 pon, dan berlari ke depan. Tetapi pemandangan setelah dimulai sungguh mengejutkan bagi kelas 2. Mereka juga tahu stamina Lin Yi hebat, berpikir lari beban tidak akan membuka celah karena hanya melibatkan sedikit keterampilan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa dalam jarak belasan meter pertama, celah akan terlihat. Dengan cepat, Lin Yi memimpin satu panjang tubuh, lalu celahnya melebar.
Setelah mencapai sekitar 50 meter, Zhao Wei tertinggal setidaknya 10 meter di belakang. Sial, Lin Yi pasti menahan diri, latihannya tidak pernah sekeras ini, kata Liu Qingfeng. Dia benar-benar licik dan tersembunyi, ini bisa mengulur waktu yang cukup lama, bahkan mungkin menang, kata Ding Fei penuh semangat. Stamina orang ini luar biasa, bisa memimpin sejauh ini hanya dalam 50 meter. Tanpa kualitas-kualitas ini, para pemimpin tidak akan mau mempertahankannya. Li Chang berkata dengan serius. Jangan khawatir, itu sesuai harapanku. Lebih dari 50 meter, Lin Yi meletakkan ember-ember, mengambil boneka yang telah disiapkan. Meski beratnya 120 pon, bagi Lin Yi rasanya seperti sepotong kapas ringan. Dia membawanya di bahunya tanpa merasakan apapun, berlari lebih cepat dari sebelumnya. Sebaliknya, Zhao Wei bergerak jauh lebih lambat, menyelesaikan lari beban 100 meter, ia tertinggal 30 meter di belakang Lin Yi. Melihat hasil tersebut, kelas 3 sangat gembira. Lari beban sejauh 30 meter akan memberi Lin Yi keunggulan setidaknya 10 detik, dan itu baru salah satu caranya, dengan mempertimbangkan perjalanan pulang pergi, itu akan memberinya keunggulan 20 detik. Ini akan memberinya keuntungan penuh dalam proyek berikutnya. Setelah mencapai garis akhir, Lin Yi melemparkan boneka itu ke samping, meraih tali di samping gedung, dan melompat. Ketua kelas, ini sulit, tertinggal sejauh ini setelah satu arah, mengingat perjalanan pulang pergi. Apakah Zhao Wei dapat memulihkan kerugiannya masih dipertanyakan, kata seseorang dari kelas 2. Jangan terburu-buru, mari kita lihat. Li Chang berkata dengan serius. Memanjat tebing dengan tangan kosong adalah keahlian Zhao Wei, Lin Yi masih baru dan telah menjalani beberapa pelatihan, jadi tidak ada yang bisa menandinginya di sini, kita masih punya peluang besar. Idealnya penuh, realitanya tipis. Semua orang mengira Zhao Wei bisa bersinar di proyek kedua, memulihkan kerugian, tetapi tak disangka. Kecepatan Lin Yi lebih cepat dari yang diharapkan, ritmenya bahkan lebih baik. Kecepatan tersebut tidak hanya mengejutkan kelas 2 tetapi juga kelas 3. Apa dia setengah monyet? Memanjat terlalu cepat. Bab 2919. Kamu suka pria muda yang lebih muda. Bahkan monyet pun tidak secepat dia, kata Ding Fei. Kau benar, dia pasti menahan diri saat latihan. Haha, siapa peduli dia menahan diri atau tidak. Kita tetap menang, dan makan malamnya kita yang tanggung. Lin Yi hampir mencapai lantai 3 dengan kecepatan kilat, membutuhkan waktu kurang dari 10 detik untuk seluruh pendakian. Ketika Lin Yi melihat ke bawah dari lantai 3, dia melihat Zhao Wei baru memulai tantangan kedua, bahkan belum mulai memanjat. Lalu, sebuah adegan yang mencengangkan pun terjadi. Lin Yi tidak menggunakan tali untuk turun, ia langsung melompat dari lantai 3. Tercengang, terkejut. Semua orang yang melihat kejadian itu tercengang, berdiri di sana seperti tercengang. Jika dia melompat langsung dari lantai 2, mereka bisa mengerti, karena mereka sendiri telah melakukan hal tersebut. Tetapi melompat dari lantai 3 sama saja dengan bermain dengan kematian. Zhao Wei berpegangan pada tali, menatap Lin Yi, benar-benar bingung. Apakah orang ini aneh? Mungkin tidak perlu bersaing lebih jauh lagi, kan, kata Lin Yi saat mendarat. Mendengar perkataan Lin Yi, Zhao Wei mula-mula tertegun, lalu kehilangan semangat sepenuhnya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, jelas dia tidak ingin berkompetisi lagi. Haha, Kakak Lin, kau sungguh hebat, kau bagaikan dewa. Sucunya berlari menghampiri sambil menyeringai lebar. Namun wajah orang-orang dari regu kedua tidak terlihat begitu baik. Awalnya, mereka mengira dengan kemampuan Zhao Wei, berhadapan dengan pendatang baru akan menjadi kemenangan pasti, tetapi tanpa diduga, mereka menemui kekalahan. Li Tua, kau seharusnya sudah yakin sekarang, kan? Sialan, seharusnya aku tak berkompromi saat itu, seharusnya aku merebutmu. Sudah terlambat untuk mengatakan semua ini sekarang, dan jangan lupakan undangan makan malam itu. Jangan khawatir, aku sudah mencatatnya. Kalian tinggal pilih tempatnya. Kau benar-benar pemimpin regu kami, Li, aku tidak akan sopan kalau begitu. Setelah bercanda sebentar, Ding Fei kembali ke timnya dan berkata kepada Lin Yi. Kamu mau bunuh diri, loncat dari lantai 3 setinggi itu. Gimana kalau kamu sampai terluka? Aku pernah mencobanya sebelumnya, ini bukan masalah besar, kata Lin Yi sambil tersenyum, mengetahui bahwa Ding Fei bermaksud baik. Itu hanya keberuntungan, kau tidak bisa mengharapkannya setiap saat, kata Ding Fei dengan sungguh-sungguh. Meskipun pekerjaan kita berbahaya, prioritas utama kita adalah keselamatan kita sendiri. Kita tidak bisa bertindak gegabah. Baiklah, cukup sampai di situ, pikirkan baik-baik. Saya mengerti. Pesan Ding Fei jelas, baik dalam pelatihan maupun penyelamatan, hal itu harus dilakukan sambil memastikan keselamatan diri sendiri, atau penyelamatan tersebut kehilangan makna. Ayo, bersiap-siap, kita akan pergi ke pesta. Mengerti. Sementara itu, para dokter dan perawat wanita di rumah sakit ketiga bersemangat untuk memulai pertemuan.
Aku penasaran cewek seperti apa yang disukai cowok itu. Aku deg-degan banget, kata seorang cewek bernama Zhao Sue. Tidak peduli tipe cewek seperti apa yang disukainya, tapi naik kelas dari B ke D itu jelas-jelas curang. Tahu apa kau? Aku menyebutnya modifikasi fisik. Aku sangat memahami pria, membesarkan mereka tak pernah mengecewakan, kata Zhao Sue sambil membusungkan dadanya. Sebaiknya kau tingkatkan lagi, postur tubuh Siswang cukup sebanding, dan dia seorang dokter, lembut dan santun. Kalau aku laki-laki, aku pasti suka yang seperti dia. Jangan bahas Siswang sekarang, dia sainganku dalam cinta. Pagi ini, Anda bertanya tentang laporan oksigen, bagaimana dia bisa menjadi saingan Anda pada sore hari. Suara itu datang dari belakang mereka. Wanita itu tampaknya berusia sekitar 30 tahun dan mengenakan jas putih dengan 4 pena di saku depan. Di rumah sakit, ada aturan tidak tertulis bahwa semakin banyak pena yang dimiliki seseorang di saku depan, semakin tinggi statusnya. Selain itu, wanita itu memiliki sosok dan temperamen yang luar biasa. Rambut hijaunya tergerai hingga bahu, dan kelembutan serta ketenangan di matanya tak tersamarkan. Nama wanita itu adalah Wang Chen, seorang dokter di Departemen Rawat Inap Rumah Sakit, yang telah bekerja di sana selama lebih dari setahun. Oh, Siswang, kata Zhao Sue sambil tersenyum nakal. Seorang pria yang sangat tampan bergabung dengan pemadam kebakaran di seberang sana, apakah kamu tertarik padanya? Aku bahkan tidak tahu seperti apa rupanya, bagaimana aku menjawabnya. Wang Chen menjawab sambil tersenyum. Seperti, sangat tampan, dan bahkan tidak feminin. Benar-benar jantan, hanya berada di dekatnya atau bahkan meliriknya saja sudah memberi rasa aman. Jika kau mengatakannya seperti itu, dia memang terdengar hebat. Oh tidak, dia benar-benar sainganku. Aku tidak punya peluang. Saya di sini hanya untuk bersenang-senang, bukan untuk bersaing dengan Anda, Wang Chen tertawa. Kalau begitu sudah diputuskan, kalau aku dan dia jadi bersama, aku yang traktir makan malam. Jangan anggap remeh, hanya karena Siswang tidak bertanding bukan berarti kamu akan bisa memenangkannya, kata perawat muda lainnya. Bagaimana kalau dia mengincar Siswang? Itu masalah nyata. Jangan khawatir, Kak Wang tidak tertarik pada penampilan, dan pria-pria itu juga bukan tipenya. Pembicara datang dari ujung koridor yang lain, juga berusia 30-an, mengenakan jas putih dan kacamata, memberikan kesan terpelajar. Nama pria itu adalah Sun Yong, yang bekerja di departemen yang sama dengan Wang Chen dan merupakan salah satu pengagumnya, meskipun Wang Chen tidak tertarik dan tidak memberinya kesempatan. Setelah berbicara, Sun Yong berjalan mendekati Wang Chen dan berkata, "Saya membaca artikel menarik di majalah. Bagaimana kalau kita cari tempat untuk memeriksanya? Saya baru saja selesai operasi pagi ini dan agak lelah. Sore ini, saya berencana bergabung dengan mereka untuk acara kumpul-kumpul dan bersantai sejenak, jadi mari kita lihat korannya lain kali." Baiklah kalau begitu. Wang Chen berbalik dan berjalan ke pintu, menggunakan alasan mengambil paket untuk menjauhkan diri dari Sun Yong. Kak Wang, bukankah penolakan itu terlalu terang-terangan? Lagi pula, kamu kan satu departemen dengannya, bukankah seharusnya kamu memberinya sedikit muka? Aku hanya ingin dia menyerah. Kita tidak punya kesempatan, dan usahanya padaku sia-sia. Sejujurnya, Sun Bro punya kondisi yang lumayan tampan, dan latar belakang keluarga yang baik. Dia pasti cukup populer di dunia kencan. Benar, tapi dia bukan tipeku, Wang Chen mengangkat bahu. Kau tidak bisa memaksakan hal-hal seperti ini. Kedua perawat muda itu menatap Wang Chen dengan nakal. Kak Wang, sekarang setelah kau mengatakannya seperti itu, aku mengerti apa yang terjadi, kata Zhao Sue sambil tersenyum licik. Wang Chen agak jengkel, apa yang kau tahu sekarang? Tersenyum licik sekali. Hehe, kamu suka yang berotot, yang bikin kamu nggak bisa tidur semalaman. Bab 2920. Nyonya tidak begitu mengganggu. Anjing serigala atau bukan anjing serigala, bukan tipeku. Kak Wang, kau tidak tahu manfaat anjing serigala kecil. Kau akan lelah, coba sekali, dan kau tidak akan pernah melupakannya, kata Zhao Sue sambil tersenyum. Aku sudah terlalu tua untuk menghadapi perjuangan seperti itu. Kalian lanjutkan saja, aku akan menonton acaranya. Baiklah, kalau begitu, aku akan berusaha sekuat tenaga, kata Zhao Sue. Dengan berkurangnya satu pesaing sepertimu, peluangku pun meningkat. Kalian berdua berhenti bicara, dia datang. Semua orang melihat ke arah pintu masuk secara bersamaan. Kak Wang, lihat yang di belakang pakai baju biru. Itu dia, tampan banget. Meskipun beberapa orang berjalan di belakang, hanya Lin Yi yang menonjol. Baik dari segi penampilan maupun aura pribadi, dia berbeda dari yang lain. Meskipun yang lain juga cukup menonjol, dia berdiri di sana seperti burung bangau di antara ayam. Dia memang punya penampilan yang cukup bagus. Wah, Siswang bisa berkata begitu, penampilannya pasti luar biasa, Zhao Sue tertawa.
Jika kamu berubah pikiran sekarang dan memikirkan dia, aku tidak akan bersaing denganmu. Bukannya kamu tidak bisa berkompetisi, tapi kamu tidak bisa berkompetisi, sela yang lain. Kamu tidak segembira atau berlekuk seperti Siswang, mengakui kekalahan adalah satu-satunya jalan keluarmu. Sementara itu, Lin Yi dan yang lainnya telah tiba di rumah sakit. Beberapa pimpinan rumah sakit terkait keluar menyambut mereka. 3 pengawas kelas melangkah maju dan bertukar basa-basi sebelum memimpin kelompok tersebut ke ruang kegiatan. Kemunculan Lin Yi menimbulkan kehebohan. Bahkan beberapa dokter dan perawat yang sudah menikah pun tak kuasa menahan diri untuk tidak melirik beberapa kali, pikiran mereka dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang tidak pantas. Tempatnya didekorasi secara sederhana, dengan presentasi PowerPoint yang telah disiapkan sebelumnya di layar besar, tidak terlalu indah, tetapi agak meriah. Ada banyak kursi di tengah tempat itu, dimaksudkan untuk permainan dan untuk memupuk hubungan yang lebih dekat antara kelompok. Ini adalah pertama kalinya Lin Yi menghadiri acara seperti itu, dan dia menganggapnya cukup menyegarkan. Sun Bro, kurasa Siswang sepertinya tertarik pada pria itu. Sainganmu sudah muncul, kata seorang dokter pria yang berdiri di depan pintu Sun Yong. Mereka semua hanya orang-orang yang berani tapi tidak punya strategi, dan dia memang sedikit lebih tampan. Dari segi pendidikan dan kualifikasi, dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan saya. Itu benar, tapi masalahnya, wanita memang menilai berdasarkan penampilan, terkadang mereka tidak peduli dengan hal lain. Jangan khawatir, ini wilayah kita. Aku akan memberinya sedikit pelajaran, agar dia tahu tempatnya. Tentu saja. Pekerjaan awal untuk mixer sudah selesai, hanya sesi permainan yang tersisa. Akan tetapi, Wang Chen tidak berniat ikut serta dan hanya berdiri di pinggir sambil menyaksikan keributan itu. Sesekali dia melirik Lin Yi, merasa bahwa dia benar-benar terlihat menarik, dan bukan hanya perawat saja yang tergila-gila. Dering-dering-dering. Sementara itu, ponsel Lin Yi berdering. Ternyata Yan Qi yang menelepon. Aku sudah di depan pintu, keluarlah. Baiklah, tunggu aku di sana. Setelah menutup telepon Yan Qi, Lin Yi memberitahu Ding Fei bahwa dia akan pergi dan berbalik untuk keluar. Hei, monitor Ding, kenapa dia pergi? Dia salah satu bintang utama hari ini, kata Zhao Sui. Jangan repot-repot memikirkannya. Dia sudah menikah, kata Ding Fei sambil tersenyum. Hah, menikah. Mendengar tentang pernikahan Lin Yi, Zhao Sui dan yang lainnya memperlihatkan kekecewaan, dan diam-diam kembali ke tempat duduk mereka. Sayang sekali. Dengan penampilan seperti itu, kenapa tidak menikmati beberapa tahun lagi sebelum menikah? Sayang sekali, desah Zhao Sui. Menurutku kamu hanya ingin dia menikmati beberapa tahun lagi bersamamu. Bukankah itu akan lebih baik, kata Zhao Sui. Tapi sejujurnya, dulu aku tidak suka wanita simpanan, tapi entah kenapa sekarang, aku tidak terlalu mempermasalahkannya. Wah, itu pola pikir yang berbahaya. Berbahaya atau tidak, aku akan menikmatinya dulu. Saat para perawat kecil itu mendesah menyesal, Lin Yi telah sampai di luar dan melihat mobil Yan Qi. Pakaian Yan Qi tampak dewasa seperti biasanya, jumpsuit hitam dengan kaki lebar, rambut hijaunya diikat ke belakang, dilengkapi dengan anting besar, memperlihatkan pesona dewasanya sepenuhnya. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak keluar dari halaman? Ada mixer dengan rumah sakit di seberang jalan, dan monitor meminta saya untuk memeriksanya. Mixer. Hahaha. Yan Qi tertawa terbahak-bahak, berkata. Acara di rumahmu cukup menarik, tapi gadis-gadis di rumah sakit mungkin tidak sehebat kami. Mau aku atur acaranya untukmu? Lebih baik tidak, mereka tidak cocok sama sekali. Kalau begitu, mari kita mulai. Melihat Lin Yi, Yan Qi tersenyum cerah dan mengulurkan jari telunjuknya. Menunggu Lin Yi memakaikan cincin padanya. Lupakan cincin itu, aku akan membelikanmu yang baru besok. Hah? Kenapa aku tidak boleh memakainya? Apa kamu memberikannya kepada orang lain? Mata besar Yan Qi yang indah berbinar-binar seolah-olah dia adalah polisi yang sedang mengawasi pencuri. Kalau itu diberikan kepada permaisuri, aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi kalau kau memberikannya kepada wanita jalan lain, kita perlu bicara serius. Hah? Apakah wanita benar-benar memiliki indera keenam yang kuat? Tak heran jika akhir-akhir ini semakin banyak polisi wanita, tampaknya masuk akal. Alasan kamu punya masalah kemarin adalah karena cincin ini, kata Lin Yi. Ini mengandung logam khusus. Beberapa orang memakainya tanpa masalah, tetapi yang lain, seperti Anda, mungkin mengalami reaksi alergi. Hah? Terkejut dengan kata-kata Lin Yi, Yan Qi cukup terkejut. Bagaimana kamu tahu? Apakah kamu sudah memeriksa? Lin Yi mengangguk, waktu kamu menjalani MRI kemarin, aku melepas cincinnya, dan gejalamu berangsur-angsur berkurang. Coba pikirkan, bukankah begitu? Yan Qi berpikir dengan hati-hati, itu tampaknya benar. Jadi, jangan khawatirkan cincin itu lagi.
Aku akan membelikanmu yang baru kalau ada waktu. Lebih baik kau lakukan itu, kalau kau tidak memberiku satu pun, urusan kita belum selesai. Lin Yi mengangguk sambil tersenyum, menyetujui masalah tersebut. Ayo, kita makan dulu. Baru-baru ini aku menemukan restoran barat yang cukup bagus. Aku ingin mengajakmu mencobanya. Aku ada urusan nanti, jadi aku tidak bisa pergi terlalu lama, kata Lin Yi sambil menunjuk ke sebuah kedai mie di luar. Makanannya enak, aku akan mengajakmu mencobanya. Yan Qi melirik keluar, menyadari tempat itu tampak agak kumuh, lalu berkata, kamu pelit banget, ngajak orang makan mie, nggak tulus banget. Makan mie saja sudah merupakan suatu kenikmatan, kata Lin Yi. Ikan sudah tersangkut di kail, ngapain repot-repot kasih umpan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.